Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Resti dalam YouTube channel Guru SD Official. Anak-anak, sudah lama kita tidak bertemu, bukan? Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Bu Resti selalu berharap kalian selalu sehat. Anak-anak, hari ini Bu Resti kembali hadir dalam video latihan soal penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 3 pada tema 1, yaitu makhluk hidup. Anak-anak, seperti biasanya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Resti. Selain itu, Bu Resti juga berharap kalian mempersiapkan alat tulis untuk mencatat beberapa soal yang akan kita kerjakan hari ini. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk soal kita yang pertama. Sikap bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila keberapa? A. 4, B. 3, C. 2, atau D. 1. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Benar sekali. Jawabannya adalah yang D, yaitu pada sila pertama. Nah, kita akan membahas beberapa sila dan pengamalannya. Baiklah anak-anak, Bu Resti akan membahas sila-sila Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, kita dapat mengamalkan dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai perbedaan keyakinan. Sila yang kedua, kita dapat mengamalkan dengan membantu teman yang tertimpa musibah dan menolong orang yang sedang kesusahan. Sila yang ketiga, kita dapat mengamalkan dengan mencintai tanah air dan berteman dengan orang lain tanpa membedakan ras, suku, dan adat istiadat. Sila yang keempat dapat kita amalkan dengan cara menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah dan bebas berpendapat. Sila yang kelima dapat kita amalkan dengan cara gotong royong membangun jalan, tidak hidup boros, dan tidak pilih kasih dalam bergaul atau berteman. Baiklah anak-anak, kita masuk pada soal yang kedua. Sila ketiga disimbolkan dengan A. Pohon beringin, B. Kepala banteng, C. Bintang, atau D. Rantai. Kira-kira apa ya jawabannya? Apakah kalian tahu? Jawabannya yang benar adalah benar sekali. A, yaitu pohon beringin. Sekarang, Bu Resti akan membahas pembahasan tentang sila-sila dan simbolnya. Sila pertama disimbolkan dengan bintang. Sila kedua disimbolkan dengan rantai. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Mengerti ya anak-anak? Tentu hal ini mudah untuk kalian ingat dan kalian pelajari.
Nah, sekarang kita masuk pada soal kita yang ketiga. Sikap kita terhadap teman yang menyampaikan pendapat dalam musyawarah adalah A. Menghargai, B. Menghina, C. Menertawakan, atau D. Mengejek. Tentu kalian sudah tahu bukan jawabannya? Yang mana, yo? Benar sekali. Jawabannya adalah yang A, yaitu menghargai. Soal yang keempat. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan A. Trakea, B. Insang, C. Spora, D. Paru-paru. Nah, untuk soal ini kira-kira jawabannya yang mana ya? Benar sekali. Jawabannya adalah yang D, yaitu paru-paru. Setelah ini, Bu Resti akan menjelaskan beberapa pembahasan terkait dengan alat pernafasan pada makhluk hidup. Berikut ini pembahasannya. Trakea merupakan alat pernafasan pada serangga. Insang merupakan alat pernafasan pada ikan. Spora merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan lumut, jamur, dan paku-pakuan. Sedangkan paru-paru merupakan alat pernafasan pada manusia dan beberapa hewan mamalia, aves, dan reptil. Baiklah, kita lanjut pada soal yang kelima. Kelompokkan jenis makanan yang mengandung protein hewani. Daging, tahu, keju, brokoli, susu kedelai, dan udang. A. Daging, keju, udang. B. Susu kedelai, keju, brokoli. C. Tahu, brokoli, susu kedelai. Atau D. Udang, daging, dan tahu. Yang mana ayo jawabannya? Tentu kalian sudah tahu bukan? Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu daging, keju, dan udang. Setelah ini, kalian akan Bu Resti jelaskan pembahasan jenis protein dan contohnya pada slide berikutnya. Nah, sekarang Bu Resti akan membahas tentang jenis protein. Yang pertama adalah protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan dan hasil olahannya. Contohnya adalah daging, telur, susu, keju, dan ikan. Diingat-ingat ya anak-anak. Sedangkan yang kedua adalah protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan dan hasil olahannya. Contohnya adalah kacang-kacangan, buah, sayur, tempe, dan tahu. Nah, dari penjelasan Bu Resti, tentu kita bisa dengan jelas membedakan antara protein hewani dan protein nabati. Baiklah, kita lanjut pada soal ke-6. Kelompok hewan di bawah ini yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah A. Ayam, bebek, kambing. B. Bebek, cicak, kelinci. C. Ayam, bebek, cicak. Atau D. Kucing, ayam, kambing. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Ingat, soal yang diminta adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur.
Kira-kira jawabannya yang mana ya? Tentu kalian sudah tahu. Jawabannya yang benar adalah yang C, yaitu ayam, bebek, dan cicak. Setelah ini, Bu Resti akan memberikan beberapa penjelasan tentang cara berkembang biak hewan. Berikut ini pembahasan perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, dengan bertelur. Ciri-cirinya adalah yang pertama, hewan yang tidak memiliki daun telinga. Kedua, hewan tidak memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, tidak menyusui anaknya. Contoh hewannya adalah ayam, bebek, cicak, burung. Kemudian, yang kedua dengan cara beranak. Ciri-cirinya adalah hewan tersebut memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, dan biasanya adalah kelompok hewan mamalia. Contohnya adalah kucing, kelinci, sapi, dan kambing. Yang ketiga yaitu beranak dan bertelur. Nah, memiliki ciri-ciri yaitu embrio, berkembang biak, dan tumbuh di dalam telur. Kemudian, setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas anak hewan dan keluar dari tubuh induknya. Contohnya adalah buaya, kadal, hiu, dan ikan pari. Begitu ya anak-anak, semoga menambah pengetahuan kalian tentang materi perkembangbiakan hewan. Anak-anak, kita masuk soal yang ke-7. Angka 7 pada bilangan 5736 menempati nilai tempat A. Satuan, B. Puluhan, C. Ratusan, atau D. Ribuan. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Perhatikan angka 7 pada bilangan tersebut. Jawaban yang benar adalah angka 7 menempati nilai ratusan, yaitu C. Baiklah, sekarang Bu Resti akan menjelaskan nilai tempat dari bilangan 5736. Angka 5 menempati nilai tempat ribuan. Angka 7 menempati nilai tempat ratusan. Angka 3 menempati nilai tempat puluhan. Dan angka 6 menempati nilai tempat satuan. Begitu ya anak-anak? Semangat untuk mempelajari materi berikutnya. Kita lanjut pada soal yang ke-8. Tuliskanlah nilai bilangan berikut ini. 2340. Kira-kira yang mana ya? Tidak perlu Bu Resti bacakan satu-satu ya. Coba tebak, yang mana ya jawabannya? Benar sekali. Yang benar adalah yang C lagi, yaitu 2340. Sekarang kita masuk soal ke-9. Peternakan ayah menghasilkan 4.325 telur dalam 1 bulan. Berapakah jumlah telur yang akan dihasilkan dalam 2 bulan? A. 8.550, B. 8.650, C. 8.750, atau D. 8.660. Yang mana ya jawabannya? Yuk, yang mana ya anak-anak? Benar sekali. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu
8.650. Setelah ini, Bu Resti akan menjelaskan pembahasannya. Berikut pembahasan dari soal tadi. Diketahui dalam 1 bulan, peternakan ayah menghasilkan 4.325 butir telur. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah butir telur dalam waktu 2 bulan? Maka jawabannya adalah 2 bulan dikalikan 4.325 butir sama dengan 8.650 butir telur. Jadi, dalam waktu 2 bulan, peternakan ayah dapat menghasilkan 8.650 butir telur. Soal nomor 10. Lagu anak yang menggunakan pola irama sederhana adalah A. Cicak-cicak di dinding, B. Abang tukang bakso, C. Ada nyamuk di rumahku, atau D. Naik kereta api. Kira-kira mana ya judul lagu yang memiliki pola irama sederhana? Tentu mudah ya jawabannya. Benar sekali. Yang benar adalah yang A, yaitu cicak-cicak di dinding. Baiklah anak-anak, lanjut pada soal nomor 11. Pola irama berjalan menurut titik-titik tertentu. A. Nada, B. Irama, C. Birama, atau D. Bunyi. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Benar sekali. Jawaban yang benar adalah birama. Yang dimaksud dengan birama adalah ketukan-ketukan dalam setiap irama lagu. Soal nomor 12. Panjang pendeknya bunyi disebut A. Nada, B. Irama, C. Birama, atau D. Bunyi. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Yang mana ayo? Benar sekali. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu irama atau pola irama. Kalau nada merupakan bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Misalnya adalah nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian kalau birama yaitu ketukannya. Ada berapa ketukan dalam sebuah pola irama? Kemudian bunyi. Bunyi adalah getaran yang merambat. Begitu ya anak-anak? Tentu kalian bisa mengerti penjelasan dari Bu Resti. Semoga kalian bisa semakin memahami materi yang telah Bu Resti sampaikan. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah agar kalian semakin dalam memahami materinya. Kita masuk soal ke-13, yaitu mulai masuk muatan pembelajaran PJOK. Agar tidak cedera, maka sebelum olahraga kita harus melakukan A. Lari, B. Senam, C. Pemanasan, D. Lompat. Nah, Bu Resti yakin untuk jawabannya kalian pasti sudah tahu. Yang benar adalah yang C, yaitu pemanasan. Pemanasan harus kita lakukan sebelum kita berolahraga untuk melemaskan otot-otot dan mencegah cedera selama berolahraga.
Lanjut, soal nomor 14. Cara melangkahkan kaki yang benar saat berjalan adalah A. Melangkahkan kedua kaki secara bergantian. B. Melangkahkan kedua kaki secara bersamaan. C. Mengangkat kaki dengan tinggi. Atau D. Menyeret kaki saat melangkah. Ayo, bagaimanakah kalian saat berjalan? Kalau kalian sudah berjalan setiap hari, tentu kalian bisa menentukan jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu melangkahkan kedua kaki secara bergantian. Dan kita masuk pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 15. Kegiatan olahraga dengan cara berjalan dan berlari dapat memperkuat otot A. Tangan, B. Lengan, C. Perut, atau D. Kaki. Ayo, berjalan dan berlari menggunakan anggota tubuh yang mana, nak? Benar sekali. Jawabannya adalah yang D, yaitu kaki. Jadi, kegiatan olahraga dengan cara berjalan dan berlari dapat memperkuat otot kaki. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan 15 soal dan membahas soal-soal tersebut. Nah, kita sudah selesai membahas soal-soalnya. Bu Resti berharap kalian selalu rajin dan tetap semangat belajar di rumah meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Jangan membuat keadaan kita yang seperti ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Kita harus tetap semangat dan meraih mimpi-mimpi dan cita-cita kita. Begitu yang bisa Bu Resti sampaikan. Semoga ilmu yang Bu Resti sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Bu Resti yang kurang berkenan, Bu Resti mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.